Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita Ayub 37 ayat 1 sampai 24 dengan tema yang diturunkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua untuk kita renungkan dalam perjalanan minggu ini. Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang anak muda yang tiba-tiba dia harus kehilangan pekerjaannya. Ketika dia kehilangan pekerjaan, Bapak Ibu Saudara, anak muda ini sangat kecewa. Dia frustasi, dia putus asa, dia hilang harapan. Kemudian dia menegadahkan mukanya ke langit dan dia bertanya pada Tuhan. Tuhan, sapu salah nih sebenarnya apa? Sampai saya harus keluar dari pekerjaan saya. Bukankah Tuhan berfirman bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan? Bukankah rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera untuk membawa kebaikan bagi semua orang? Kenapa saya harus kehilangan pekerjaan saya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Saya telah kehilangan pendapatan saya untuk menafkahi hidup saya, bahkan orang tua saya. Dia kemudian bilang, Tuhan, kau jawab saya dulu. Bapak Ibu Saudara, ketika jawaban itu belum datang dari Tuhan, kemudian dia pergi ke depo pendeta Puruma. Dia berteriak di depan pendeta Puruma. Kemudian dia bilang, Bapak Pendeta, kau khotbah bilang Tuhan itu baik. Kau bilang Tuhan itu mengasihi umatnya. Kau bilang dalam khotbahmu Tuhan sanggup melakukan apa saja kepada umat milik kepunyaannya yang percaya kepadanya. Kau bilang tentang kebaikan-kebaikan Tuhan bagi umatnya. Kenapa saya harus hilang pekerjaan? Pendeta masih ada dalam rumah Bapak Ibu Saudara. Bukankah Tuhan sanggup membuat saya bekerja supaya saya tetap memiliki pekerjaan itu? Pemuda ini semakin frustasi dalam semua pertanyaannya. Dia juga belum melihat pendeta itu keluar dari rumahnya. Dia berteriak kemudian karena dia ganas, dia emosi. Dia berdiri depan pendeta pintu rumah dan dia gedor pendeta pintu rumah. Kau jawab saya dulu. Dan mendengar keributan yang terjadi oleh orang muda ini, pendeta ini keluar. Kemudian pendeta itu melihat pemuda itu dan pemuda itu berteriak menyampaikan keluh kesahnya kepada sang pendeta. Bapak pendeta kemudian panggil orang muda ini, mari kau masuk, kau duduk, kau bicara baik-baik. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kopo hidup? Kemudian orang muda ini kemudian kembali lagi menceritakan keluh kesahnya kepada sang pendeta. Dan Bapak Ibu Saudara, sang pendeta ini memberikan nasihat kepada orang muda ini. Pendeta ini bilang, anak muda, Bunda Teresa itu orang hebat. Dia semasa hidupnya, dia pernah membagikan kasih. Dia menceritakan kisah perjumpaannya dengan seorang imam dan teolog India. Peraih hadiah Nobel perdamaian ini, Bunda Teresa ini berkata, bilang untuk seorang imam dan teolog India ini, Bunda Teresa bilang, saya mengenal engkau dengan baik. Saya berkata kepadanya, Anda berbicara dengan Allah, Anda berbicara tentang Allah sepanjang hari. Saya melihat alangkah begitu dekatnya engkau dengan Allah. Romo ini dia jawab bahwa mungkin saja saya berbicara terlalu banyak tentang Allah. Tapi mungkin saja juga saya terlalu sedikit bicara tentang Dia. Dan kemudian Romo ini menjelaskan bahwa saya mungkin mengutamakan begitu banyak kata dalam perkataan-perkataan saya. Saya mungkin begitu banyak mengutarakan banyak kata dalam kata-kata yang saya ucapkan.
Tapi mungkin saja jauh di lubuk hati saya tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya lebih banyak bicara tentang Tuhan. Saya bicara tentang Allah begitu banyak. Saya berkata-kata tentang Allah itu luar biasa. Tapi mungkin saja suatu saat saya tidak mendengarkan suaranya dengan baik. Padahal dalam keheningan hatilah Allah berbicara kepada kita. Maka pendeta itu bilang untuk orang muda ini, sekarang kau diam, kau berdoa, dan dengarkanlah suara Allah. Dari situ kau bisa lebih mengenal Allah dalam seluruh persoalan yang engkau temui. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ayub 37 ayat 1 sampai dengan 24. Di situ Bapak Ibu Saudara, Elihu dia menggambarkan Allah yang berkuasa. Dia berbicara, berpidato kepada Ayub, Bapak Ibu Saudara. Elihu berpidato tentang Allah yang berkuasa atas seluruh jagat raya. Allah memberi tanda pada tangan manusia yang terikat pada ayat yang ke-7. Seluruh isi bumi gemetar dengan perasaan terkejut dan takut. Allah berkuasa melakukan segala hal. Setiap yang ia perintahkan Bapak Ibu Saudara pasti terjadi. Tidak ada seorang pun yang mampu menahan kekuatan dan kekuasaan Allah. Segala yang Allah perintahkan pasti nyata, pasti terwujud. Dan manusia tidak punya kuasa untuk menolaknya. Siapa Elihu itu? Bapak Ibu, dalam catatan, Elihu adalah salah satu karakter yang ada di dalam kitab Ayub. Elihu merupakan sahabat Ayub yang paling muda dalam kisah tentang sahabat-sahabat Ayub. Sosok Elihu memang tidak diceritakan awal kitab Ayub, Bapak Ibu Saudara. Tapi Elihu dia punya sosok yang memainkan peranan penting dalam kitab Ayub. Elihu turut memberikan pidato terhadap penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub putus asa, ketika Ayub hilang harapan, dan lain-lain sebagainya. Pada Ayub 32 ayat 19, Bapak Ibu dapat lihat di sana. Elihu marah karena ia merasa tidak puas dengan pembicaraan antara Ayub dengan ketiga temannya. Ia merasa tidak puas karena ia merasa ketiga teman Ayub tidak menyentuh permasalahan mendasar dari penderitaan yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu, Elihu hadir di tengah-tengah Ayub. Dia sahabat yang benar dikala Ayub ada di tengah-tengah kesesakan. Kadang sebagai seorang sahabat, kita punya sahabat kena masalah, persoalan, pergumulan, kita larut dengan masalah itu. Kadangkala kita tidak menegur orang itu dengan baik. Sebenarnya yang kau pikiran tentang Tuhan itu salah. Ini yang Elihu bilang dalam pembacaan sebelumnya, tapi juga pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, pada ayat yang ke-12, di sana Elihu membuka kesadaran bahwa kita sangat kecil, kita lemah di hadapan Tuhan. Apapun kehebatan kita di tengah-tengah dunia ini sungguh jauh dari kuasa dan kekuatan Allah. Kita bisa kuat, kita bisa hebat, kita bisa gagah, kita bisa mampu, tapi kekuatan dan kemampuan kita jauh dari kuasa dan kekuatan Allah. Ketika Allah menghendaki kilat dan petir pun menuju ke segala arah, maka pasti itu terjadi Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan pimpinan dan perintahnya. Siapa yang bisa batalkan dan membatah perintah dan keputusan Tuhan Allah? Gambaran kekuasaan dan keagungan ini sudah seharusnya memberikan masukan kepada kita untuk lebih menghormati, menghargai Allah. Bahwa sesungguhnya kita lemah, kita kecil, namun Allah yang punya kuasa dan kemampuan serta kekuatan itu, Dia yang akan mengangkat kita dari ketidakberdayaan dengan tangan kuasa dan kasih-Nya, sehingga hidup kita menjadi berarti. Ini yang Elihu sampaikan kepada Ayub, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Elihu menjelaskan
kaitan Allah dengan penderitaan Ayub. Bagi Elihu, semua gejala alam dahsyat yang menakutkan, yang tidak mampu dikendalikan manusia, merupakan wujud kebesaran dan kemuliaan Allah. Bapak Ibu dapat lihat itu pada ayat 2 sampai dengan ayat 13 pembacaan firman Tuhan kita. Setelah berbicara tentang pengendalian Allah terhadap alam, pasal ini ditutup dengan peringatan ayat 23 dan 24 bahwa Allah harus ditakuti dan dihampiri dengan kerendahan hati. Bukan ditakuti seperti setan, Bapak Ibu Saudara, tapi kita takut pada Allah, tanda kita hormat, kita tunduk, kita percaya dan kita mengakui bahwa Allah itu lebih besar daripada hidup dan kehidupan kita. Tunduk dalam kerendahan hati, mengakui kebesaran dan keagungannya, mengakui kemahakuasaannya. Bapak Ibu Saudara jemaat, pada ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, dan pasal sebelumnya pasal 36 ayat 33, Elihu mulai dengan mengakui ketakutannya mendengarkan guntur kemarahan Tuhan. Hal ini harus dikaitkan dengan kenyataan bahwa Allah melakukan hal-hal ajaib melampaui akal dan pikiran manusia. Ayat yang kelima pembacaan kita. Guru bukan hanya sekedar fenomena alam, Bapak Ibu Saudara, tapi merupakan alat Allah untuk memperingatkan manusia. Allah mau menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya kepada manusia. Allah mau menunjukkan bahwa Dia Allah yang besar di langit dan di bumi. Pada ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 pembacaan kita, Allah memperingatkan manusia. Allah menunjukkan kuasanya kepada makhluk bumi dengan mengirimkan salju dan hujan deras. Binatang-binatang pun terpaksa mencari perteduhannya. Bapak Ibu, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Elihu mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan kendali Allah atas cuaca itu, dan semua mengikuti petunjuk Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Elihu berbicara kembali pada Ayub, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Elihu mengundang Ayub. Ayub, kau harus kembali ingat kendali Allah terhadap langit, dan bertanya dengan ironis, apakah Ayub mampu melakukan hal-hal itu? Elihu menuduh bahwa dengan Ayub memajukan kuasanya, ia menganggap dirinya sama dengan Allah. Ayub dipaksa mengakui keterbatasannya. Elihu bilang, kau terbatas, kau tidak punya apa-apa, kau lemah. Allah itu berkuasa langit dan bumi. Mungkin kata-kata begitu ya hari-hari. Elihu mau menunjukkan kepada Ayub bahwa kau lemah, kau terbatas, kau hanya manusia kecil. Allah dia menunjukkan kemahakuasaan yang kau lihat. Dia berkuasa atas hidupmu. Bapak Ibu Saudara, ini sahabat yang mau menunjukkan bahwa betul kau lemah, tapi kau tidak boleh larut dalam kelemahanmu, karena ada Allah yang lebih besar daripada kelemahan dan penderitaan. Hal yang kedua, pada ayat 19 sampai 24, di sana berisi tentang perkataan-perkataan Elihu. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa Ayub begitu tidak berakal budi ketika dia menempatkan diri untuk berlawan dengan Tuhan Allah. Elihu mau bilang Allah itu mulia, dan dengan demikian tuduhan Ayub itu sia-sia kepada Allah. Allah hanya boleh disegani, Allah hanya boleh disembah, Allah hanya boleh dihormati oleh anak-anak kepunyaannya. Hal ini penting Bapak Ibu Saudara. Elihu mau sampaikan hal ini penting bagi Ayub. Allah begitu terang, sementara manusia hidup dalam kegelapan. Dan ketika manusia hidup dalam kegelapan, dia tidak mampu memandang Allah.
Dia Allah yang tidak dapat dihampiri oleh manusia yang gelap itu. Bagaimana mungkin manusia yang hidup dalam kegelapan, manusia yang tidak berpengetahuan, manusia yang mau membanggakan diri, manusia yang mau lebih penting dari Allah, bisa memajukan kasusnya di hadapan Allah yang memiliki terang hikmat yang sempurna. Tidak mungkin manusia menemukan Allah ketika dia membangun konfrontasi dengan Tuhan Allah. Dia membangun kemarahan dengan Tuhan Allah. Dia membangun pertentangan dengan Tuhan Allah. Ini yang Elihu sampaikan. Elihu mau bilang untuk Ayub, jangan kau coba-coba protes untuk Tuhan. Seperti begitu Bapak Ibu Saudara. Apa makna ini bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya, kita semua dipanggil, kita dipilih, kita ditebus oleh Allah. Jujur harus kita katakan bahwa belajar mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang mudah. Semudah membalik telapak tangan. Apalagi ketika kita sedang berhadapan dengan pergumulan, tantangan, masalah, persoalan kehidupan. Susah sekali orang melihat dan mengerti rencana Allah. Kadangkala orang susah untuk diam dan mendengarkan suara Allah itu. Allah mau bicara apa ya untuk saya lewat persoalan ini? Allah mau bicara apa untuk saya ketika saya berhadapan dengan tantangan ini? Allah mau bicara apa ya untuk saya ketika saya ada di tengah-tengah permasalahan yang besar ini? Orang susah Bapak Ibu Saudara. Lebih banyak orang saling menyalahkan. Itu bapak karena kau salah toh? Itu mama karena kau salah tuh. Anak-anak itu sudah kan terdengar-dengaran itu. Orang tua itu sudah. Bahkan kadangkala bilang sama dengan pemuda tadi, Tuhan bah, saya hidup baik baru kenapa kau kasih saya kayak begini. Orang tidak duduk dan mau mendengarkan suara Allah dengan baik. Ayub adalah seorang yang saleh dan takut Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Awal penderitaannya dia masih tegar. Dia masih konsisten dalam percayanya kepada Tuhan. Namun semakin lama penderitaan itu, Ayub pun tergoda dan mempertanyakan, bahkan menyalahkan Tuhan atas apa yang menimpanya. Bayangkan Ayub orang saleh, orang yang takut Tuhan. Awalnya dia tegar menghadapi persoalan, tantangan, pergumulan dalam kehidupannya. Tapi Ayub juga bisa tergoda dan mempertanyakan bahkan menyalahkan Tuhan. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita bisa mengenal, kita bisa mengetahui maksud Allah di balik penderitaan yang kita alami? Ada 3 hal penting yang harus kita bawa pulang. Kita renungkan dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga kita. Bagaimana kita mau mengenal, mengetahui maksud Allah di balik setiap penderitaan, pergumulan dan tantangan yang kita alami. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus mencari Tuhan. Tidak hanya mencari, tapi kita mengenalnya dengan baik. Orang tidak hanya lihat gambar Tuhan Yesus dan bilang itu Tuhan Yesus. Tidak bisa begitu. Orang tidak hanya bilang di dalam Alkitab itu perjanjian baru Matius sampai dengan Wahyu. Tidak sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi bagian ini mengingatkan kita mengenal dan mengetahui maksud Tuhan dengan baik. Di balik semua hidup yang kita alami, yang pertama, mencari Tuhan. Berusaha mengenalnya dengan baik. Supaya kita dapat mengetahui apa sih keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa yang perlu kita lakukan di dalam hidup ini. Hal yang kedua, kita tidak hanya mencari Tuhan, kita tidak hanya berusaha mengenalnya dengan baik, tapi bagian ini menjelaskan kepada kita, saya dan Bapak Ibu Saudara harus taat dan setia menjalani kehidupan ini dalam rencana dan kehendaknya. Walaupun kadang sakit, sulit, penuh air mata, penuh pergumulan, harus tikam lutut. Tapi hari ini firman mau berkata kepada kita, mari taat dan setia menjalani setiap kehidupan dalam rencana dan kehendaknya.
Saya selalu katakan setiap orang punya musim kehidupan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mengatasi musim kehidupan itu? Hanya taat dan setia pada Allah. Dan yang ketiga, ketika kita tidak mampu mengerti kehendak Allah dalam pergumulan, tantangan, persoalan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, mari datang pada Tuhan. Duduk di kakinya, biar dia bekerja dengan caranya untuk menjelaskan kepada kita. Kalau tidak begitu, tong sama dengan pemuda tadi yang tinggal berteriak, menyalahkan semua orang karena tidak mampu mengerti kehendak Allah, tidak mau duduk di kaki Yesus dengan baik, tidak mau bilang supaya Yesus bekerja dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan kita. Hari ini bagian ketiga mengingatkan kita, kalau saya dan Bapak Ibu tidak mampu mengerti kehendak Allah, jangan coba-coba mengandalkan kuat dan kekuatan kita untuk mengertinya. Yang harus kita lakukan, datang pada Tuhan, duduk di kaki Yesus, biar dia bicara, biar dia bekerja dengan caranya untuk menjelaskan kepada kita. Kadang Tuhan berbicara kepada kita secara perlahan, bahkan mungkin bisik-bisik Bapak Ibu Saudara, yang kadang kala kita tidak dengar, bahkan kita tidak mengerti. Maka mari duduk di kakinya, diam dan dengarkan suaranya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin.